Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini saya mau membaca postingan Facebook dari Al-Akh Yahya Faris Al-Qudaimi. Dia menukil sebuah artikel yang ditulis oleh Syekh At-Tantawi, Ali At-Tantawi, salah seorang ulama di Syam. Ini ya fotonya ya. Kemudian tulisannya itu ditanggapi oleh oleh Saqaf bin Ali Al-Kaf tentang nasab para Ba'alwi. Nah, akan saya tunjukkan terjemahan dari artikel yang beliau tulis, yaitu yang ditulis oleh Yahya Faris Al-Qudaimi. Nah, di sini saya menggunakan AI Gemini untuk mentranslate artikel tersebut. Kata Faris, tahukah Anda bahwa keluarga Al-Ba'alwi, Al itu keturunan Ba'alwi, termasuk di antara orang Arab pertama yang membahas tentang tes DNA. Silsilah untuk menentukan nasab dan asal-usul yaitu pada tahun 1980-an. Sekitar 15 tahun sebelum metode tersebut muncul untuk publik. Jadi dulu DNA itu hanya khusus ya, tidak sembarangan. Namun sekarang sudah menjadi publik. Artinya yang mau tes DNA sudah bisa. Ya. Awal mula munculnya ilmu genetika untuk mengetahui silsilah dan asal-usul garis keturunan ayah patrilineal bagi masyarakat umum terjadi pada tahun 2000-an melalui perusahaan Amerika, Family Tree DNA. Sebelum itu aksesnya hanya terbatas pada kalangan akademik dan ilmiah. Minat masyarakat Arab terhadap bidang ini baru dimulai sekitar tahun 2006. Dan saat itu jumlahnya masih sangat sedikit. Pada suatu masa ketika saya sedang meneliti sejarah keluarga Al-Ba'alwi dalam karya-karya dan sumber-sumber sejarah mereka, saya menemukan sebuah risalah berjudul Studi tentang Nasab Sadah Bani Alawi yang ditulis oleh Saqaf bin Ali Al-Kaf pada tahun 1985. Ia lahir pada tahun 1946. Risalah tersebut ditulis untuk menanggapi Syekh Ali At-Tantawi asal Suriah yang meragukan keabsahan nasab Husaini Hashimi mereka di surat kabar Asy-Syarq Al-Awsat terbitan 5 September 1985. Jadi ceritanya ini sudah lama ya. Berikut kutipan artikel yang ditulis oleh At-Tantawi. Masyarakat Hadramut itu bertingkat-tingkat. Maksudnya tabakat ya, tingkat-tingkatan. Di antara mereka ada kaum Alawiyin yang mengaku sebagai Sadah Ashraf. Dan ada pula yang tidak memiliki klaim seperti itu. Padahal nilai seseorang dalam agama Islam diukur dari ilmu dan ketakwaannya, bukan dari ayah maupun kakek moyangnya. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa dan orang yang terhormat adalah yang bersikap serta berperilaku terhormat. Lagi pula sebagian besar nasab yang diklaim tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memiliki bukti penguat selain pengakuan dari pemiliknya sendiri. Saya tidak menuduh nasab siapapun, tetapi saya menyuarakan sebuah fakta yang pasti. Jadi Ali At-Tantawi itu meragukan. Dia meragukan, bukan menghina atau mencela, tidak. Meragukan. Ya. Nah, penulis risalah Al-Kaf, ya, Al-Kaf ini kemudian mulai menyanggah keraguan At-Tantawi menggunakan sumber-sumber sejarah dan dalil lainnya. Namun di akhir risalahnya ia menutup dengan subjudul Ilmu Nasab dalam Pandangan Sains Modern. Nah, sains modern sangat memperhatikan ilmu genetika hingga berhasil mencapai kesimpulan bahwa setiap garis keturunan
memiliki perbedaan dalam membawa sifat-sifat hereditas. Terbukti bahwa setiap garis keturunan makhluk hidup membawa sifat genetik khusus yang membedakannya dari yang lain, baik itu tumbuhan, biota air, hewan maupun manusia. Ini dia yang Al-Kahf sendiri yang nyebut ya, bahwa manusia juga punya perbedaan. Setiap silsilah membawa sifat-sifat dari para leluhurnya. Hal yang menarik adalah ini yang berkata Akhi Faris ya, penulis artikel ini. Hal yang menarik adalah bahwa hasil tes genetik untuk keluarga ini saat ini seolah tersembunyi. Nah, tersembunyi atau terpecah di berbagai proyek umum. Betapa saya berharap dapat melihat sebuah proyek genetik khusus untuk keluarga Hashimi Husaini Al-Ba'alwi, salah satu keluarga keilmuan terbesar yang membentang dari Hadramut dan Oman hingga Indonesia dan Malaysia. Keluarga ini terkenal dengan ketekunan dalam menuntut ilmu syar'i, fikih syafi'i, serta keunggulannya di bidang fatwa, peradilan, dan sejarah. Ini artikel yang ditulis oleh Al-Akh Faris Al-Qudaimi. Kita lihat akun ini maksudnya apa. Jadi ini akunnya ya, namanya Yahya Faris Al-Qudaimi. Jadi dia tinggal di kota Jeddah, pernah belajar di Universitas San'a. Ya. Kemudian ini profilnya ya. Nah, dia membahas tentang DNA dan penyebaran kabilah Arab di akunnya ini. Nah, dia menisbatkan Al-Qudaimi itu ke Bani Abbas, ya, Alwi di Tihamah. Nah, ini ada data DNA-nya, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini datanya. Nah, C kan. Kemudian di sini juga ada wilayah-wilayahnya, garisnya. Kemudian al-athar, peninggalan. Nah, ini berdasarkan data ya. Baik, kita lihat di sini. Ini artikel yang dia tulis. Dia juga menyertakan sumber dari kitabnya. Termasuk dia menulis artikel tentang ini. Dia juga menulis tentang DNA nasab Hashim, Bani Hashim di Yordania, ya, C1. Ada juga yang dari G, ya, dari G. Ya. Kemudian jadi dia menulis tentang menghubungkan sejarah dengan DNA dan sejenisnya. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa kirim pesan ke dia. Jadi saya ini hanya menukil saja supaya orang lain tidak menuduh saya ada maksud khusus. Saya tidak punya maksud khusus. Saya di sini adalah mengajarkan kepada kalian literasi fungsional supaya kalian tidak dibodohi atau ditipu. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Hakadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.